warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallah. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat An-Nisa ayat 36 ini. Mengapa kalau ibadah yang kita lakukan apa saja tetapi tauhidnya rusak, itu tidak akan pernah sampai amal manusia kepada Allah, dan Allah tidak akan menerima. Ada satu kata kunci dalam beribadah kepada Allah, itu adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, atau innallah, ya sesungguhnya Allah itu maha suci dan Allah tidak menerima sesuatu yang tidak suci. Nah, salah satu jalan manusia untuk suci adalah memelihara tauhidnya, memelihara tauhidnya dengan baik, memelihara keyakinan keimanannya kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian itu semua akan terlaksana ketika amal-amal baik ini terus kita lakukan. Nah, kita sampai kepada bagian kedua, sesi kedua dari taat kepada ibu bapak ini, ya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu melakukan perbuatan ihsan. Salah satu cara berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah hidup maupun orang tua yang telah meninggal dunia, adalah dengan cara membantu untuk memenuhi hajat-hajat mereka. Yang masih hidup, hajatnya mungkin mohon pertolongan, bantuan, baik dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, tempat, kesehatan. Bagi mereka yang telah tiada, yang telah meninggal dunia, mohon pertolongan dari anaknya adalah doanya, ketaatannya, kepatuhannya, bersedekah atas nama mereka, berinfak atas nama mereka, berwakaf atas nama mereka. Mungkin itu salah satu jalan, ya, cara berbuat baik. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada mereka yang masih hidup ataupun mereka yang telah tiada. Terhadap mereka yang masih hidup, kita dengar nasihatnya, kita ikuti nasihatnya, bimbingan dan tuntunannya kita ikuti. Nah, bagi mereka yang telah meninggal dunia, orang tuanya menjaga wasiat-wasiatnya, pegang teguh wasiatnya yang baik, laksanakan wasiatnya yang baik. Kemudian bisa juga kita berbuat baik kepada mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah tidak ada. Bagi mereka yang masih hidup, kita bergaul dengan mereka dengan cara baik, dengan cara ihsan, dengan cara ma'ruf. Kepada mereka yang telah meninggal dunia, ya minimallah sekali, 2 kali dalam 1 tahun kita mengunjungi kuburnya, ya, mengunjungi kuburnya. Kemudian kita berdoa di sana, meskipun setiap hari kita berdoa di rumah, ya. Kita sekarang ini kan ribut-ribut harta benda peninggalan orang tua kita, tapi berapa banyak orang yang datang melihat kubur orang tuanya? Ya,
Ini kan harus jadi pertanyaan pada diri kita sebenarnya. Ya meskipun doa kita bisa dari rumah, tetapi kita melihat, mendatangi karena perintah Nabi. Ya, perintah Nabi itu memerintahkan kita untuk ziarah kubur. Ya. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu memang aku larang kamu menziarah kubur, baik laki maupun perempuan. Karena dahulu sebelum mau mula-mula Islam itu orang ziarah kubur menangis-nangis di sana. Tergantung pekerjaan yang meninggal. Kalau yang meninggal itu judi, ya mereka judi atas kuburnya. Kalau yang meninggal itu pemabuk, mereka mabuk-mabuk, menari-nari di atas kuburnya. Ya, kalau mereka sudah sembelih babi, ya mereka sembelih babi di kuburnya. Mereka menari-nari itu sebab Nabi mengharamkan menziarah kubur itu baik laki maupun perempuan dulu. Lalu Nabi setelah mereka mengerti paham Islam dan sudah bagus keimanannya, lalu Nabi mengatakan fazuruha. Sekarang berziarahlah ke kubur, karena ziarah kubur itu ingat mati. Ya, itu. Nah kemudian hadirin sekalian, berbuat baik kepada ibu bapa ada perintah Al-Quran. Perintah Quran masuk dalam surat Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perintahnya banyak sekali. Ya dalam surat Luqman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu bi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ila khatimil ayat sampai akhir ayat itu. Itu perintah tentang berbuat baik. Kewajiban manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Wa bil walidaini ihsana wa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, barang siapa yang orang tuanya sudah lanjut usia, salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya, yang secara kebetulan kamu yang memeliharanya, adab dengan kita, ya. Fala taqul lahumā uff. Janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu itu uff. Wala tanharhuma, dan jangan kamu membantahnya, menantang dan melawannya. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkatalah kepada orang tuamu dengan bahasa yang lemah lembut, yang sudah kita jelaskan kemarin. Bahasa yang lemah lembut. Ya, menantang orang tua itu haram. Tidak peduli pada orang tua itu haram. Dosa besar semua itu. Ya. Coba kita lihat dalam hidup, kita periksa diri kita, kenapa serat rezeki kita, kenapa serat takdir-takdir kita. Mungkin kita tidak berbakti kepada orang tua kita, terlalu banyak menyakiti hati mereka. Ya. Nah, ditambah lagi oleh ibu bapak yang tidak sabar, berdoanya mengutuk anaknya, menjadi konflik. Kehinaan ini. Coba lihat orang Cina, paling taat pada ibunya. Ya. Mereka ingin masuk Islam, kalau ibunya bilang jangan, tidak akan. Taat betul. Kan mayoritas orang Cina sukses. Salah satu rahasianya mereka bilang taat pada ibunya. Mereka tidak bantah itu. Dan mereka memelihara ibunya bagaikan dewa, bagaikan Tuhan. Kita tidak seperti itu.
Kita hanya diminta agar ibu bapak kita reda, hatinya senang, mendoakan kita, membuat hati mereka tenang, membuat telinga mereka nyaman. Ya, itu wabil walidaini ihsana. Itu contoh. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak, berbuat baik kepada kedua orang tua ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Datang seorang anak kepada Nabi pada saat Nabi sedang begini di dalam masjid, sedang duduk rame-rame menjelaskan sesuatu. Kemudian sahabat ini datang. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, lalu tiba-tiba datang seseorang di dalam majelis itu. Ja'a rajulun min Bani Salamah faqala. Seorang laki-laki dari keluarga Banu Salamah dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, hal baqiya abirru abawayahu ba'da mautihima." Hai Rasulullah, masihkah ada jalan aku ingin taat berbakti kepada kedua orang tuaku yang telah meninggal dunia? Hari ini baru aku sadari Rasulullah betapa hilangnya segala-gala di dalam hidup saya ketika saya ditinggalkan mati oleh bapak saya, oleh ibu saya. Semuanya drastis dalam hidup saya itu ada sesuatu yang hilang Rasulullah. Seperti saya tidak percaya diri Rasulullah. Ya. Dahulu ada sesuatu bisa saya mengadu kepada bapak ibu saya, tapi sekarang kemana? Dan saya sangat tidak taat kepada mereka, tidak peduli, tidak dengar nasihatnya. Bagaimana cara saya bisa minta ampun kepada mereka ya Rasulullah? Saya tidak peduli. Padahal saya mampu menolong, membantunya, tapi saya tidak bisa lakukan itu Rasulullah. Hari ini timbul penyesalan, betul penyesalan yang paling dalam di dalam hidup saya. Apa arti kekayaan harta banyak kalau saya tidak bisa berbakti kepada mereka berdua? Ini penyesalan yang ada pada diri saya ini Rasulullah. Jalannya bagaimana Rasulullah? Dijawab oleh Nabi itu, qala na'am. Ada jalan kamu berbakti untuk menebus dosa-dosa dan kesalahanmu kepada ibu bapakmu itu. Yang pertama katanya Nabi, wasalli alaihima. Hendaklah kamu memohon kepada Allah semoga selawat, rahmat, kasih sayang ya dilimpahkan Allah untuk ibu dan bapakmu yang telah tiada. Kamu sholat, mengerjakan sholat dengan baik, lalu mohon rahmat, kasih sayang kepada Allah. Dengan doamu, ya Allah akan melimpahkan rahmat, kasih sayang kepada kedua orang tuamu. Kemudian yang kedua, wa istaghfiru lahuma. Ya. Hendaklah kamu mohon ampun kepada Allah tentang semua dosa-dosamu kepada kedua orang tuamu. Kamu mohon kepada Allah, nanti Allah yang memaafkan kamu, Allah yang mengampunimu. Berdoalah kamu kepada Allah agar kamu dan orang tuamu diampuninya. Wa istighfaru lahuma. Yang kedua, wa infadu ahadihima ba'da mautihima. Yang ketiga, hendaklah kamu memelihara wasiat-wasiat baik orang tuamu setelah mereka meninggal dunia. Wasiatnya kamu pelihara, nasihatnya kamu ikuti.
bimbingan tuntunannya yang baik kamu ikuti dengan sebaik-baiknya. Karena bentuk anak-anak yang soleh, anak yang taat adalah mendengar nasihat orang tuanya. Hidup ini sebenarnya gampang bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita pasrahkan hidup kita taat kepada orang tua kita, memohon bimbingan, memohon doa kepada mereka, Allah memudahkan jalan. Tidak ada yang sulit. Baik dalam belajar ilmu, menuntut ilmu, kalau diredai sama orang tua, cepat masuk ilmunya. Ya, cuma kita ini kadang-kadang lebih mendengar orang lain dari mendengar orang tua. Ini yang berbahaya. Ya. Jadi kita pelihara, kita jaga wasiat-wasiat mereka. Kalau wasiat mereka bilang, kalau saya meninggal dunia rajin-rajin sholat, laksanakan sholat itu bagus. Kalau saya meninggal dunia, anak ada 1 petak, 2 petak, ku tinggalkan untuk kamu pelihara, bagus. Itu wasiat. Ya, dijaga, dipelihara, dirawat. Jangan dirusak-rusak. Ya, orang tua kita kasih contoh tanam tanaman bagus-bagus. Anaknya hanya tebang, ya. Kenapa anaknya tidak mau nanam? Kita ini bagaimana ya? Ini contoh yang paling gamblang dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasilatul rahim la tusalu ba'da mautihima. Peliharalah silaturahmi setelah kedua orang tuamu meninggal dunia. Silaturahmi terutama kita dengan saudara-saudara kita, dengan sepupu kita, dengan paman kita, dengan bibi kita, itu kita pelihara. Ya, tidak apa mengalah untuk kebaikan, tidak apa mengalah meskipun kita rugi. Ya, dunia ini kan tak bisa kita kasih kalah, tak bisa kita hancurkan dunia, tak bisa kita kalahkan dunia. Yang kalah itu kita. Sekarang kan sudah kelihatan dunia ini menang, kita kalah. Ya, ketika kita sudah tidak kuat, mata kita sudah tidak terang, telinga kita sudah tidak tajam, otak kita tidak lagi kuat mengingatkan sesuatu. Ya, ketika gigi-gigi kita sudah mulai copot, kan kita mundur teratur dunia ini. Ya, kalau sudah gigi kita kuat, makanan yang keras sedikit tak mampu. Ini contoh saja. Dalam kehidupan kita mengaji yang lebih dekat pada diri kita. Ya, makanya kita pelihara. Tidak apa-apa mengalah untuk kebaikan, tidak apa-apa mengalah untuk lahirnya persahabatan dan kedamaian. Tidak rugi dari sisi agama. Kita telah membangun investasi yang baru lagi dalam hidup ini. Kemudian yang terakhir dan sekalian adalah wa ikramu sadiqihima. Muliakanlah sahabat-sahabat baik orang tuamu. Sahabat karibnya kamu muliakan sebagaimana kamu memuliakan bapak dan ibumu. Kalau ada sahabat-sahabat ibumu yang baik, sahabat karib bapakmu yang baik, ya hormatilah dia bagaikan kamu menghormati ibu dan bapakmu. Tidak apa kamu mencium tangannya, tidak apa kamu minta doanya, karena ada perintah Nabi. Ya, itu menunjukkan bahwa Islam ini sangat memuliakan hubungan persahabatan. Itu salah satu contoh kita berbuat kebaikan. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini akan melahirkan 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ya. Dan terakhir, hadirin sekalian,
Orang-orang yang terlalu banyak menyakiti hati orang tuanya, bahkan melawan orang tuanya, disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Hakim dan Abu Dawud, bahwa Nabi pernah mengatakan begini: kullu dzunubi yuakhirullah ta'ala ma syaa minha ila yaumil qiyamah illa huquqal walidain. Fa innallaha ta'ala yu'ajjilu salihuhu fid dunya qabla al-mamat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazab dosa orang per orang di dunia ini menurut kehendaknya sendiri, terkecuali orang yang durhaka pada ibu dan bapaknya. Bagi mereka yang durhaka kepada ibu dan bapaknya, maka Allah menyegerakan azabnya di dunia sebelum dia sampai ke akhirat, kecuali dia segera minta maaf kepada Allah, kepada orang tuanya. Nah, kemudian satu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini anak Pak ya, anak ini kadang-kadang jadi fitnah, cobaan, ujian bagi kita. Ada seorang anak yang kebetulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat, dia sedang minta sesuatu kepada bapak ibunya. Bapak ibunya tak mampu memberikannya karena memang tak punya. Ya, lalu dia mencaci maki bapak ibunya karena tidak mampu memenuhi apa yang dia inginkan, apa yang dia minta kepada ibu bapaknya. Kemudian Rasulullah lewat, kemudian Rasulullah berhenti dan memanggil anak itu. Lalu Nabi mengatakan kepada anak tersebut, ya, Nabi mengatakan mal'unun, 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 man sabba ummuhu, sabba abuhu. Ya, terkutuklah kamu, terkutuklah kamu, terkutuklah kamu, barang siapa yang mencaci maki ibunya dan mencaci maki bapaknya. Rasulullah yang mengatakan kepada ibu, terkutuk kamu. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau kejar surga itu sekarang ada ibu bapak itu paling enak. Taat kepada mereka, minta reda mereka, minta doa mereka, bantu mereka berkemampuan. Allah membuka pintu surga. Jangan sakit hati mereka, jangan persulitkan mereka. Ya. Ini. Ya. Jangan sampai juga karena istri kita tak bersapa dengan ibu bapak. Jangan ikuti dia. Dosa besar, jangan kita durhaka sama bapak, ibu bapak kita. Demikian juga istri jangan ikut suami. Kalau diajak durhaka, melawan, jadi berselisih dengan ibu bapak, tak boleh. Karena bukan itu tujuan kawin mawin itu. Nikah menikah bukan itu tujuannya. Mertua kita adalah ibu bapak kita di dunia dan akhirat. Tidak ada orang bilang itu bekas mertua, tidak ada. Yang ada bekas istri, bekas suami, banyak. Tapi mertua itu haram kita nikahi karena dia ibu dan bapakmu. Maka jangan sampai kita membenci mertua kita hanya karena persoalan kecil. Sama dengan membenci bapak kita, ibu bapak kita. Sebaliknya seperti itu. Ya. Ini contoh yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kebaikan, perbuatan baik yang kedua ini bisa kita wujudkan dalam hidup. Semoga orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia memaafkan kita, mengampuni kita dengan kita berdoa kepada Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah. Ibu bapak yang masih hidup kita, mudah-mudahan senantiasa berdoa baik-baik. Nah, laser gampang. Sakit hati senenode tu berarti tahu lagi dengan tu batinna. Doa apa?
Lamun anak tu kesulitan hidup mungkin tidak ina bapak sa pasir kotar bapak elaan sa ikutuk. Nopo salah sedene doa na muraina murah tapi dela dengan susu bapasan tidak apa dikadu nopo. Lukno bau ikendalikan nafsu syahwatna. Ya. Noka anak baik berdosa, ina bapak penuh dosa lagi anak-anaknya. Salah nenek itu kutuk, Panoroa untuk beli sakit hati itu saya Allah sejari gama jamatnya. Terus beli peroke. Jari gama ustadnya soal asal kapal perempuan. Mutu lalu soal nenek lalu soal Prabu, roka kenapa? Ya, selalu malaikat selalu ya Allah. Isjari gamanya atau berilmu lalu bilin-bilin kusok. Dapat gama ilmu kalau itu caranya. Sabotar sabuter lalu pom gama buter ya so kawe kita. Ya tu bolang malusok berarti so. Tu bolang tu sumpasana, tu bolang norwa. Anak katunika balong-balong, tu sumpasana anak harap jara, anak berkati negara di dalam. Ya. Inilah menyebabkan anak-anak kita macam-macam. Karena kita sendiri. Padahal Allah justru itu berdoa untuk anak-anak ini. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada kami min azwajina, istri-istri kami, suami-suami kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun, jadi cahaya mata kami, ya, menjadi keturunan yang zurriyatan thayyibah, yang bagus-bagus, yang taat, cerdas, pintar ya Allah. Wa ja'alna lil muttaqin, sejari kama anak keturunan kami bau pimpin tahu-tahu bertakwa lakumu ya Allah. So bahasa itu kita. Ya. Saudara itu kisah sendiri yang bau bagi. Oh lalu lukna ruah di dalam kusadari satu salah bapak mati istri kepar penuh tu dengan pun ya lalu anak tu kalau mati dulu waktu tu doa ya kalau ditakam mati ina bapak tu dengan pun apa Allah agar Allah imaafkan ina bapak yang pun dosa salah kita. Mari kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qalan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa ada. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa bitna bi mautis syuhada wa syurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.